yang tadi dibilang suaranya agak keras dari encoder bulatnya ini teman-teman, ternyata ini ada kotor. Nah, di sini bisa lihat. Ini untuk di warnanya ada yang geser. Ini bisa dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Sumber Print Cirebon. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan printer Epson L121. Kerusakannya lampu berkedip bersamaan. Ini kebetulan belum dicoba waktu datang. Untuk mengetahui kerusakan awal, memang kita bisa dilihat, dinyalakan, kemudian bisa dilihat dari gerakan headnya, gerakan dalamnya seperti apa, macet enggak. Kemudian kita bisa lihat setelah selesai respon dari printernya, nanti bisa kelihatan lampu berkedip atau memang berkedipnya bersamaan atau bolak-balik. Nah, ini printernya jalan teman-teman. Kita lihat gerakan headnya. Kita tunggu sampai selesai, sampai nanti posisi lampunya berkedip berbarengan atau bergantian. Nah, kalau lampu indikator power dan lampu indikator tindanya berkedip bergantian, kemungkinan rusaknya harus di reset ulang blinking. Bisa dikerjakan perbaikannya dengan program reset ulang, dan sudah ada videonya cara download dan cara pengerjaannya. Kalau memang lampu berkedip bersamaan, ini memang hubungannya ke mekanik, sebagian besar ke mekanik macet. Dari print headnya juga bisa, tapi jarang, biasanya karena konslet. Ini masih proses respon. Nanti di saat berhenti juga bisa diperhatikan teman-teman errornya. Biasanya kalau belum selesai proses awal dinyalakan, sudah berkedip bersamaan di tengah-tengah, atau misalkan geser ke kiri terus berhenti di sebelah sini, biasanya dari kabel sensor headnya. Nah, ini sudah berhenti printernya, dan seperti ini respon dari printernya, lampu berkedip bersamaan. Ini lampu yang warna merahnya tidak terlalu jelas karena mika buat lampunya ini enggak ada, kemungkinan sudah putus atau pecah di dalam. Ini lampu berkedip bersamaan. Kita bisa cek kondisi printer atau posisi printer di dalamnya, apakah ada kertas yang macet kanan kiri, kita bisa lihat, bisa tengok. Kemudian yang kedua, bisa dilihat dari paper dry-nya di dalam, bisa dilihat apakah ada kertas yang masuk atau benda yang masuk. Setelah dilihat nggak ada teman-teman, nanti kita bisa cek. Ini kita coba tanpa membongkar dulu. Kita cek dari rollernya apakah macet atau enggak. Untuk membuka roller dari belakang di sini, kita bisa lihat di sini teman-teman, ini enggak ada yang macet, enggak ada yang masuk. Ini juga untuk proses penggantian busa pembuangan di sini. Ini busa inkjetnya. Ini posisi rollnya masih normal kemungkinan.
Biasanya ada kertas macet di sini juga bisa pengaruh di rollernya, atau rollernya macet bisa. Nah ini rollernya macet teman-teman. Ini sebenarnya kalau ininya rollernya rusak, ini apa, ini dua arah bolak-balik teman-teman. Ini bisa diputar bolak-balik, harusnya searah, jadi searah jalan, searahnya berhenti karena dari rollernya patah. Ini ngebukanya di sini ada penguncian, kita buka aja, direnggangin, kemudian kita tarik, kita angkat ke depan seperti ini. Nah kalau untuk membelinya bisa beli satu set ini. Nah ini aslinya, di dalamannya patah yang di sini. Kalau untuk memperbaikinya sebenarnya bisa, ini tinggal pakai obeng tang lancip, jadi ditekuk lagi yang ujung sebelah kirinya, sebelah kanan di sini, agar bisa buat penyangga di sini teman-teman, masuk ke sini biar geraknya satu arah. Tapi nanti kita ganti aja. Untuk perbaikan seperti tadi sudah ada videonya. Nah kita bisa mengganti satu set seperti ini sama retutnya. Ini yang benar, ini muter, sebelah sininya enggak muter seperti ini. Nah kalau beli misalkan satu set ini sudah ada bagian dalamnya ini teman-teman. Tapi kalau beli tidak sama retutnya ini aja, kemungkinan ada yang jual luarnya aja. Harus satu set sama dalamnya ini teman-teman. Di sini ada yang jual seperti ini. Ini bisa belinya di toko online, sudah banyak. Nanti kita pasangkan. Tinggal ditekan aja, nekannya ini sambil ini dikatasin, nanti tekan di bagian karetnya teman-teman. Ini karena karetnya tebal jadi agak keras. Per-pernya juga jangan lupa terpasang. Kalau kerusakan seperti ini biasanya diakibatkan ada kertas macet, ditariknya itu dari atas. Dari atas. Biasanya kalau posisinya narik ke atas, kalau nggak kertas sobek, memang rollnya yang patah seperti tadi. Jadi kalau di saat kertas macet, kertasnya sudah masuk ke depan ini, kalau bisa untuk menarik kertas itu posisinya dalam keadaan mati dan ditariknya ke depan ke sini. Kecuali kalau belum keluar dari roll depan, nariknya itu dari atas boleh teman-teman. Kita coba apakah sudah normal. Kita tunggu sampai selesai. Ini memang suaranya agak kasar teman-teman, suaranya. Untuk roll sampingnya itu suaranya agak kasar. Kalau seperti ini biasanya dari dudukan nasnya itu sudah agak aus, atau bisa juga dari
dari encoder bulatnya ada tindanya. Untuk tipe L121 ini kendala banyak sekali keluhan di saat roll depannya di sini. Untuk roll depannya di saat kertas keluar itu bukan masuk ke sini, tapi macet di sini ya teman-teman. Padahal untuk L120 tipe lamanya itu jarang sekali keluhan seperti tadi. Nah, kalau caranya untuk yang kertasnya tidak bisa keluar ke depan di sini sudah ada videonya untuk video lengkapnya. Tapi silakan untuk tidak membuka casing di sini yang ada apa di kanan kiri, kemudian tengah ini di amplas yang halus di sini di karetnya. Atau kalau kita buka ini ya dikendori sedikit bautnya. Masih ngebaca, ini lampunya masih menyala satu. Oh, ini sudah menyala, masih error teman-teman. Nanti kita buka bagian dalamnya, errornya itu di bagian mana. Nah, seperti tadi yang roller yang diganti itu memang tidak pengaruh ke macet seperti ini, kecuali rollnya tidak bergerak, macet seperti tadi. Ini ada baut dua atasnya. Kemudian di kiri kanan di sini. Ini masih segel, belum pernah dibuka berarti. Nah, untuk membuka ini teman-teman, untuk bagian kanan yang harus hati-hati bagian belakang ini. Kalau buka toggle jangan terlalu ke belakang, karena di samping ini buat tangki tindanya itu pakai plastik. Nanti di saat buka ini masuk ke dalam nanti bocor. Kalau bagian ini masih aman. Untuk toggle min, ini bagian ini sama ini juga. Kemudian di bagian belakang sama dicongkel. Nah, kalau ini bagian sisi ini plastik seperti ini. Kalau sebagian sisi belakangnya di sini pakai plastik yang kayak plastik tebal dan jadi mudah sekali bocor. Bautnya dua di dalam tangki tinta ini. Nih, jangan lupa untuk menutup kembali, karena ini posisinya mudah copot, jadi kalau nggak ditutup takutnya tumpah nanti kemana. Ini tinggal dibuka. Kemudian untuk membuka bodinya dicongkel depan sini dua-duanya kanan kiri. Ini sudah kebuka. Nah, ini bagian dalamnya. Kita lihat ini bisa dari biasanya ini pernya itu copot atau posisinya tidak pada tempatnya teman-teman. Posisi dua sensornya ini normal. Ini kelihatannya masih bersih, tidak ada benda yang masuk juga.
aman. Biasanya bisa juga kanan kirinya itu ada kertas yang macet nabrak, kemudian di sisi kanan atau kiri ada apa macetnya tuh. Kita juga periksa kabel juga, kalau error sih berarti memang ada yang tidak sesuai, nggak kebaca, biasanya ada macet atau semacamnya itu. Nah di sini juga kelihatan ini yang tadi dibilang suaranya agak keras dari encoder bulatnya ini teman-teman, ternyata ini ada kotor. Nah di sini bisa lihat kita lihat dari dekat, ini yang gerakannya jadi agak tersendat seperti ini kotor. Ini pengaruh biasanya kalau waktu ngeprint itu bisa loncat, bukan putus. Jadi kalau pas ini kena kebaca ke sensornya itu agak loncat. Terus perputarannya harusnya normal, di saat ini ada jadi agak renggang gitu teman-teman, karena nggak kebaca ke street encodernya. Kalau ini dari pelumas gear nih teman-teman, atau tinta bercampur tinta, bisa pakai yang kering, tisu kering, nggak usah dibasahin seperti ini. Nah kalau kerusakan sensor ini biasanya di saat nyalain gulung roll terus teman-teman. Kalau banyak kotornya sebagian besar, dan juga hasilnya yang loncat itu bisa dari encodernya. Nanti kita cek lagi, barangkali masih kotor. Kita bersihkan, coba pakai alkohol, dan masih ada kotorannya enggak. Oh ini sebenarnya masih ada yang kotor teman-teman, sisi lainnya teman. Nah bagian dalamnya kotor di sini. Kalau kita kasih, nah di sini tuh teman, masih ada yang kotor. Mudah-mudahan dari encoder bulatnya aja. Ini ada tadi nggak kelihatan ke kamera. Nih, ada yang gores, tapi nanti kita coba dulu. Kalau masih bunyinya kasar, betak-betak, nanti diganti. Untuk memasang harus masuk ke sini teman. Nanti kita skip sampai ngebacanya nggak lama. Nah kita lanjutkan nih teman-teman, tadi udah di skip. Ini untuk lampunya masih berkedip, masih ngebaca. Nah ini sudah normal, ini lampunya sudah nyala biru aja, yang lainnya sudah nggak nyala. Nanti kita ke proses percobaannya. Kita coba tes manual sambil nunggu untuk proses pengeprintan di komputer. Di tes manual pencet tombol tinta atau tombol tes, kemudian tombol power, kemudian dipencet 2 kali tombol tintanya teman. Nah ini sudah normal. Nah seperti ini nih, kalau ngebayang seperti ini, kalau ngebayang itu ke bawah
dari sensor encodernya. Kalau ngebayang ke samping ngebleber teman-teman, bisa dari sensor encoder panjangnya di sini, encoder panjang teman-teman. Nah kalau yang ke sini jatuhnya loncat atau ngeblebernya agak ke bawah teman-teman. Nanti kita coba pengoperasian di komputer. Nah kita coba di komputer. Kalau hasilnya ngebayangnya ke bawah atau loncat, nanti kemungkinan sensor encoder bulat tadi yang bulat itu diganti teman-teman, biar normal. Soalnya kelihatannya kalau hasil dari sini itu ngebayang itu ke bawah bukan ke samping. Yang paling banyak itu ke samping. Ini tulisan colornya itu double-nya ke bawah. Ini proses ngeprint pertama. Jadi setelah perbaikan teman-teman jadi ngebaca dulu. Nah seperti ini teman-teman. Ini kalau blok hitamnya normal, ini nggak pas. Ini untuk di warnanya ada yang geser. Ini bisa dari dari encoder bulatnya. Nah kita ngeprint lagi, tadi kertasnya nggak masuk lancar. Nah seperti ini, nanti kita ganti encoder bulatnya. Kadang-kadang normal ini ya, seperti ini, atasnya normal. Jadi ngikutin putaran dari ini, asli ada yang putus juga, tapi nggak terlalu kelihatan. Jadi ini loncat teman-teman, bukan putus, karena dari encoder bulatnya ada yang tergores. Nanti kita ganti encoder bulatnya. Nanti kita ganti. Nah ini udah diganti encoder bulatnya. Nah ini normal teman-teman, sudah normal seperti ini. Yang tadinya geser-geser seperti ini teman-teman, ini bukan karena putus, tapi karena memang ini geser dari encoder bulatnya teman, seperti ini. Nah, ini juga udah normal. Tuh, seperti dilihat. Demikian tutorial dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.